Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Naidi Syada. Kali ini saya akan berbagi tutorial atau tip-tip bagaimana sih cara membuat pamflet bagus tapi dengan HP. Nah, ini yang penting ya. Kita akan membahas membuat pamflet atau mungkin banner tapi menggunakan HP, dan hasilnya lumayan, alhamdulillah bagus, karena saya sudah mengaplikasikan ilmu yang saya dapat. Dan hari ini saya akan berbagi kepada kalian untuk membuat pamflet menggunakan HP apa saja ya. Kalau saya menggunakan HP Oppo A5s. Oke, selanjutnya pertama, kalian itu harus punya aplikasinya ya. Kalau tidak punya, mustahil kita akan membuatnya. Kemudian kalian download di Play Store. Kalau misalkan kita contohkan dulu ya, hidupkan data sendernya, kemudian pergi ke Play Store. Oke, kemudian kita klik Pixel Lab. Saya bacanya Pixel Lab ya, ini sudah ada. Oke. Kemudian kita tunggu, karena saya sudah mendownload, langsung dibuka. Untuk kalian yang belum download, silahkan download ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi, kita matikan dulu. Oke, langsung kita buka aplikasinya, namanya Pixel Lab ya. Kita buka aplikasinya. Maka tampilan awal dari aplikasi Pixel Lab ini adalah seperti ini. Langsung ada tulisan new tag ya, new tag. Nah, bagaimana caranya kita membuat pamfletnya? Oke, kalian ikutin sampai habis video ini ya. Pertama, kita buang dulu ini ya. Ada tulisan new tag-nya, kita buang. Kita ada tulisan, bukan tulisan ya, ada berbentuk kayak keranjang itu, ini delete ya. Yang di atas kita delete. Selanjutnya kita pergi ke ini ya, yang segi 4 ini ya. Ada segi 4 2. Kita klik sini. Kemudian kita rubah dulu backgroundnya. Ada bacaan color. Di sini ada color. Kita klik color. Kemudian karena di sini sudah ada, kalian bisa cari-cari di sini ya. Bisa cari-cari di sini menggunakan apa saja ya. Bisa pakai ini pakai ini juga bisa. Kalau misalkan tidak mau dengan warna ini, kita ubah warnanya. Ada plusnya di sini. Oke. Dan ini banyak variasi tergantung selera kalian. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang juga yang di tengah seperti ini. Kalau saya pribadi, kalau membuat pamflet itu lebih suka yang seperti ini. Oke. Agak putih ke atasnya, ke bawahnya agak biru-biru dikit ya. Ini bisa diatur. Bisa juga seperti ini, atau mungkin seperti ini yang saya lakukan ya. Atau mungkin agak ke ini juga bisa, atau mungkin seperti ini juga bisa, lebih ke atas lagi. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita oke, yang ada di sini. Nah, ini kan sudah jadi. Sudah beberapa proses sudah jadi background dasarnya. Kemudian kita mau membuat ucapan selamat ya. Di sini ada tombol, bukan tombol ya. Ada di pojok kiri itu ada plus ini, ada plus. Kemudian from gallery. Kita cari logonya, kita misalkan
Misalkan saya ngambil logo ini ya. Oke, logo ini. Gak usah. Kemudian kita crop supaya tidak terlalu jauh ya. Kemudian kita nah logo sudah ada. Sekarang kita kecilin ini ada dua cara. Bisa pakai tangan diperbesar atau mungkin disalin dikecilin seperti ini, atau juga kalian bisa menggunakan klik di tengah yang segi 5 ini, kemudian ada relative size. Nah, kalian bisa atur di sini, nantinya diperkecil lagi sesuai kebutuhan kalian ya. Misalkan sampai 10. Supaya ini pas di tengah, nah, kalian klik yang ada di sini, relative position. Oke. Kemudian klik paling tengah, kemudian oke. Nah, ini kan sudah tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian kita membuat tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya kan kurang bagus. Kemudian kalian klik yang ada ada huruf A di sini. Kemudian ada teks. Oke. Kalian edit. Nah, kemudian kalian tulis dengan kemauan kalian sendiri. Saya tulis seperti ini. Ikatan Alumni MI Al-Falah 10. Oke. Ini kan warnanya agak-agak kabur ya, maka bisa kalian diperjelas. Di sini ada namanya color. Kemudian kalian klik warna hitam. Oke. Nah, supaya lebih bagus lagi, kalian harus mempertebal itu ya tulisannya ya. Kita klik style. Di sini ada tulisan style, kita klik. Kemudian kita klik lagi B-nya diklik. Nah, otomatis itu akan mempertebal. Kemudian kita kecilin seperti yang saya katakan tadi, mengkecilkan itu ada dua. Bisa menggunakan tangan seperti ini, atau juga menggunakan yang size ini, ada size ini ya. Kemudian kita kecilin misalkan seperti ini. Kita ngambil 30 ya, 30 size. Kemudian kita atur lagi posisinya di tengah. Kita klik relative position. Oke. Kemudian supaya ini tidak terlalu renggang dengan yang logo, kita klik position. Kemudian kita atur agak ke atas ya. Nah, oke. Klik, bagus. Kemudian ini tambahkan lagi ya. Kalau misalkan mau diperbanyak, mau di copy, ini ada tulisan copy di bawah. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke bawah, kemudian kita ubah. Ini ubah lagi ya. Ini singkatannya ya. Spasi, ini spasi, F, spasi, A, spasi, kemudian ini agak jauh ya, karena IMEFA 10 seperti ini ya. Kita oke. Nah, ini kan kurang bagus. Kelihatannya kurang bagus kalau cuman begini. Misalkan kita taruh tangan juga kurang bagus. Agar bagus, kita bisa memperlebar. Kita cari ya. Di sini ada namanya spacing. Spacing ini antara jarak huruf dengan yang lainnya itu agak jauh dikit. Terserah kalian mau diperlebar bagaimana. Saya coba praktikkan seperti ini ya. Misalkan saya mau ngambil
anggaplah 5, kira-kira seperti itu ya, supaya tampilannya bagus. Kemudian kita lagi ke relative position, kita atur tengahnya lagi yang di atas. Oke, kemudian kita position lagi, kemudian kita agak ke atas juga ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Untuk pemilihan fontnya kalian bisa ubah juga. Di sini ada tulisan font, kalian bisa klik dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh ya, bisa sesuka kalian mau pakai font yang mana. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian ini kan ini tahap awal sudah lumayan ya, sudah terbaca ini untuk pamflet. Kemudian kita cari foto ya, foto untuk misalkan ada yang sudah selesai sidang skripsi dan sebagainya, kita cari fotonya, kita klik lagi yang tanda plusnya ini, kita from gallery, kemudian kita cari orangnya. Misalkan ini ya, saya klik di sini ya. Oke, kita perkecil supaya gampang ya editnya. Kemudian kita ini sudah selesai. Kemudian kita diperkecil ya, biar tidak terlalu lebar ini ya. Kita diperkecil seperti ini. Oke, terserah kebutuhan kalian. Kemudian kita klik yang di tengah lagi di sini, kita cari yang relative position, kita atur tengahnya, kita klik yang atas, kita kemudian kita ke position lagi, kita atur agak ke bawah ya, jangan sampai terlalu ke atas ya, kurang bagus nanti. Kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita memberikan garis tepi di setiap gambar orangnya ini. Kita ke ada tulisan stroke ini, bukan stroke penyakit ya, tapi ini stroke ya. Kita klik, kemudian kita enable. Nah, itu kan sudah ada garis-garis tepinya. Kalau misalkan mau diperlebar tapi kurang bagus sih, kasih sedikit sentuhan yang bagus, bisa pakai warna merah atau saya pakai warna putih aja ya, biar lebih kalem. Saya kasih struknya 2. Kemudian kita kasih di atas itu kasih ucapan selamat gitu ya. Kita kembali lagi ke A, ini ya, ada A, kemudian kita ke tag lagi, kemudian kita atur di sini, misalkan kita edit, kita tulis selamat dan sukses, kita seperti yang di awal. Supaya biar lebih bagus, kita colornya diperjelas warna hitam. Warna ini bisa kalian pilih ya, tergantung kalian. Macam-macam di sini banyak kita ya. Ini hanya sebagai contoh. Kita kita pertebal tulisannya, kita ke style ini, kita klik B-nya, kemudian kita misalkan fontnya kita mau ubah. Kita fontnya kita ubah, kita cari yang mana ya, bentar dulu ya. Misalkan ini ya, Alura reguler, anggap ini misalkan ya, kita Nah, ini kan kayaknya terlalu mendekat semua ya font-fontnya, maka kita ke ini ya, kita spacing lagi, kemudian kita perlebar jaraknya supaya tampilannya lebih bagus. Ini terserah kalian spasinya berapa, anggaplah 20 ya. Kemudian kita atur posisinya sampai pas di tengah, relative position, kita kliknya di sini. Kemudian coba kita kasih sentuhan di bawah tulisan selamat itu, agak ada garis-garis tepinya ya, mungkin ya. Kita
kita mungkin klik yang kalau nggak salah ini ya, 3D shadow kalau nggak salah. Iya benar, kita klik situ. Kita bisa ubah warnanya, bisa pakai merah juga bisa, cuman biar sesuai dengan yang di atas. Bisa pakai putih juga sama, kita pakai warna hitam saja. Lalu kita oke. Ini tampilan awal sudah. Kemudian kita membuat namanya. Kita membuat nama dari orang tersebut. Misal kita klik lagi ada tulisan tag ini, kemudian kita pindah ke bawah, kita edit. Misalkan kita rekan Muhammad Khonaidiyah SPD, enggaklah seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita perkecil. Kemudian kita warna colornya jangan lupa ya, color biar supaya lebih jelas warnanya. Kita klik warna hitam. Kemudian kita perkecil lagi kayaknya. Kita atur posisi di tengah. Oke. Kemudian position lagi. Kita agak ke atas ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau pakai yang seperti ini, kita ke background, kemudian kita enable, kemudian kita rubah warnanya pakai warna yang sesuai ya, harus sesuai ya. Misalkan saya pilih warna warna hijau ya. Oke, bisa seperti itu. Kemudian kita perkecil ya, yang di atasnya kita klik size dan juga kita perkecil di atas sampai anggaplah 20. Kita relative position lagi, kita atur tengahnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita seperti itu. Ikatan aluminium IL+10 selamat dan sukses itu. Bisa ini ditambahkan juga di sini. Kita ketik lagi. Oke, seperti ini. Kita klik selamat dan sukses. Atas terpilihnya sebagai PW Ibnu Jawa Timur. Kita oke ya. Kemudian kita perkecil, ini ditarik ke samping ya. Kemudian seperti yang di awal sama juga, colornya jangan lupa kita kasih warna apa saja sesuai kebutuhan kalian ya. Kemudian kita kecilin lagi ya supaya tidak terlalu norak ya. Oke, kemudian kita tarik lagi di sini. Kemudian atur posisinya, relative position lagi kita atur, kemudian kita kasih di sini. Oke. Ini kan kayaknya jaraknya terlalu dekat. Kita yang ini kasih bawah, agak ke bawah ya. Kita pindahkan di sini, tarik ke bawah. Yang ini juga pakai ini aja ya, pakai yang position aja biar gampang. Kita pakai agak ke bawah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian yang namanya juga ini kita atur dengan position ya. Kita ke position, kemudian agak ke atas ya. Oke, ini kayaknya agak kurang ke tengah. Kita kalau misalkan kurang ke tengah, kita atur yang di sini, relative position. Oke, tinggal terakhir
Terakhir itu biasanya kita akan menggunakan paling bawah itu entah itu Facebooknya kita, IG-nya kita, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh saja, kita menggunakan Facebook ya, kita from gallery, kita cari, anggaplah ini IG ya, kita kasih IG saja ya. Kemudian oke. Kemudian kita perkecil, tarik oke sampai kecil banget. Nah, kemudian kita pergi ke di tengah ini. Nah, kemudian agar supaya yang data cepat ke bawah, kita klik yang relative position. Kemudian kita atur tengah dulu ya, atur tengah. Kemudian kita klik yang di sini ke bawah. Oke. Kemudian percantik kita posisikan seperti ini. Anggaplah seperti ini ya. Kemudian harus ada tulisannya di bawah. Kemudian kita pergi ke A lagi, ke tag lagi, taruh di bawah di sini. Kemudian kita kasih Ichneumon ya, Ichneumon 10 larangan luar, misal. Ini tergantung dari IG kalian masing-masing ya. Kita oke. Kita perkecil ya, supaya tidak mengganggu. Oke, ini kita tarik. Kemudian kita perjelas kembali warnanya, warna hitam. Oke, kemudian kita tarik ini ya, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini. Kita atur posisinya sama dengan posisi yang gini, agak kurang bawah ya. Ini kegunaannya yang 6 px ini untuk jaraknya tidak terlalu lebar. Kalian misalkan mau kasih satu ya, kasih satu supaya ini bisa dipercantik. Kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kita oke. Nah, sudah jadi pamflet simple, elegan, dan bisa bersaing dengan mereka seperti editor kelas tinggi ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian finishing paling terakhir, kita harus mengekspor. Jangan sampai nggak diekspor, sia-sia nanti kita melakukan edit pamflet ini. Kita ini maksudnya dia paling atas ada kayak pintu ya, kita klik. Kemudian kita kalau misalkan mau kita simpan projectnya, simpan project. Kalau misalkan langsung disimpan gambar, langsung kita simpan image. Kita klik. Nah, ini formatnya ada dua, ada JPG sama PNG. Saya sarankan kalian pakai PNG biar lebih mantap ya. Kemudian dimensinya ini kita klik di sini, kita kasih ultra, berarti paling tinggi. Kemudian kita save to gallery. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat dulu di galeri. Kita kembali ya. Kemudian kita lihat galeri foto. Kita cari pamflet yang sudah kita buat. Kita cari dulu ya. Ini sudah ketemu. Dan tara, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita zoom, ini tidak akan pecah ya, karena sudah ultra. Dan ini bagus banget untuk kalian yang masih pemula untuk membuat finishing atau membuat pamflet secara baik benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik subscribe, like, komen. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.